Kau tahu, Lizzie? Tanya Mark sambil membolak-balik halaman buku fisikanya. Cinta itu cuma reaksi kimia. Aku mengalihkan pandangan dari bukuku sendiri, alisku berkerut. Kau bilang cinta itu sains? Dia mengangguk, senyum puas tersungging di bibirnya. Dopamin, serotonin, oksitosin, itu semua cuma otak yang mempermainkan kita demi kelangsungan hidup spesies ini. Aku memutar bola mata. Dan disinilah aku, mengira itu puisi. Mark terkekeh, tanpa mendongak. Kau benar-benar romantis. Tapi aku tahu dia salah. Cinta bukan sekadar sains, cinta itu seperti kupu-kupu yang berterbangan di perutmu saat melihat senyum seseorang. Cinta itu seperti waktu yang seakan berhenti saat kau bersama orang yang tepat. Bisikan-bisikan rahasia di perpustakaanlah yang berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dari sekadar kata-kata. Atau setidaknya, itulah yang kuharapkan. SMA adalah tempat yang sempurna untuk kisah cinta, kisah yang kau baca di buku dan tonton di film. Tipe yang membuatmu percaya pada belahan jiwa dan akhir yang bahagia. Tapi Mark, sahabatku sejak TK, selalu skeptis. Dia adalah suara akal sehat, orang yang menenangkanku ketika aku tersesat dalam awan asmara. Dan kemudian ada aku, Lizzie Hart, gadis yang belum pernah dicium, yang belum pernah punya pacar, dan yang jelas belum pernah merasakan cinta. Bukan tipe yang membuatmu merasa seperti melayang di udara. Tentu, aku pernah jatuh cinta, sekilas dan polos. Tapi tak pernah ada yang memicu gairah seperti yang kulihat di mata pasangan-pasangan yang berjalan di lorong sambil berpegangan tangan, tak menyadari dunia di sekitar mereka. Aku merasa cukup, sebagian besar. Aku punya Mark, yang lebih dari cukup. Kami tak terpisahkan, dan semua orang tahu itu. Kami memiliki persahabatan yang membuat semua orang iri. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tak bisa menahan perasaan seperti kehilangan sesuatu. Seperti ada klub rahasia yang tak mengundangku, dansa yang tak mengajakku. Namun kemudian, di tempat yang paling tak terduga, perpustakaan tua sekolah yang berdebu, aku bertemu dengannya. Anak laki-laki yang akan membuatku mempertanyakan semua yang kukira ku tahu tentang cinta dan persahabatan. Namanya Alex, dan dia anak baru. Pendiam, dengan mata biru yang tajam dan senyum malu-malu yang membuat hatiku berdebar. Dia tipe anak laki-laki yang membuatmu ingin percaya pada dongeng, meskipun kau dibesarkan dengan asupan sains dan skeptisisme. Semuanya berawal dari sebuah buku, Pride and Prejudice, usan yang telah kupinjam untuk kesekian kalinya. Dia duduk di meja di sebelahku, kepalanya terbenam dalam buku tentang fisika kuantum. Kami bertabrakan di lorong, dan mata kami bertemu sesaat sebelum kami berdua memalingkan muka, tersipu. Momen itu adalah momen yang membuatmu percaya pada takdir. Kali berikutnya kami mengobrol, topiknya adalah tentang Jane Austen. Dia bilang Jane adalah penulis favoritnya, dan aku tak bisa menahan perasaan seolah-olah semesta telah mempertemukan kami. Kami mulai bertemu di perpustakaan sepulang sekolah, membahas seluk-beluk hubungan Elizabeth Bennet dan Tuan Darcy, dan bagaimana hubungan itu mencerminkan kehidupan kami sendiri. Atau begitulah yang kupikirkan. Seiring minggu berganti bulan, kami semakin dekat. Kami berbagi rahasia dan menertawakan lelucon-lelucon pribadi. Kami belajar bersama, dan aku mendapati diriku menantikan pertemuan dengannya setiap hari. Rasanya seperti ada bagian diriku yang hilang, dan dia telah mengisi kekosongan itu tanpa menyadarinya. Namun, kisah cinta SMA jarang mengikuti naskahnya. Kisah-kisah itu berantakan, rumit, dan penuh kesalahpahaman. Seperti saat Mark memergoki kami berpegangan tangan, ekspresinya bercampur antara terkejut dan dikhianati. Atau hari ketika mantan pacar Alex, Rachel, pindah ke sekolah kami, dan tiba-tiba, rasanya aku tak ada lagi baginya. Aku berusaha mengendalikan perasaanku, mengingatkan diri bahwa Mark adalah sahabatku, bahwa aku tak butuh laki-laki untuk membuatku bahagia. Tapi setiap kali Alex menatapku dengan mata biru itu, setiap kali ia menyentuh tanganku, rasanya seperti sengatan listrik di sekujur tubuhku. Dan aku tahu apapun yang Mark katakan, cinta lebih dari sekadar zat kimia. Titik baliknya terjadi saat pesta dansa musim dingin. Rachel ada di sana, tampak seperti ratu salju, dan Alex di sisinya, tatapannya tak pernah lepas dari Rachel. Aku bersama Mark, menari mengikuti lagu-lagu yang terasa aneh, berpura-pura hatiku tidak hancur. Lalu, tepat ketika aku merasa tak sanggup lagi, Alex menarikku ke samping. Lizzie, bisiknya, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Jantungku berdebar kencang, dan aku hampir tak bisa bernapas. Apakah ini akhirnya?
momen di mana ia menyatakan cintanya padaku, seperti di buku-buku. Tapi sebaliknya, ia berkata, "Kurasa kau harus tahu bahwa Rachel dan aku kembali bersama." Dunia berhenti berputar. Musik terasa jauh, lampu meredup. Aku merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang dingin dan gelap. Tapi bagaimana dengan kita? Aku berhasil tersedak. Ia menatapku, benar-benar terkejut. Kita? Gak ada kata, kita, Lizzie. Kupikir kita hanya berteman. Dan begitu saja, kisah cintaku berakhir bahkan sebelum dimulai. Atau begitulah yang kupikirkan. Karena sebenarnya, aku begitu sibuk merindukan Alex hingga aku melewatkan plot twist yang terjadi tepat di depan mataku. Mark selalu ada di sana, sosok yang konstan di tengah kekacauan masa remaja. Dia telah melihatku di saat terburukku dan masih menganggapku orang paling menakjubkan di dunia. Dan saat aku menatap matanya, cinta yang kucari terpantul kembali padaku. Cinta yang tak membutuhkan gestur megah atau pengakuan dramatis, cinta yang tenang dan teguh yang telah ada di sana sejak lama, menungguku membuka mata dan melihatnya. Malam itu, saat kami berdiri di bawah lampu gemerlap gedung olahraga sekolah, Mark menggenggam tanganku dan berbisik, "Aku selalu mencintaimu, Lizzie." Dan saat itu, aku tahu bahwa cinta bukan sekadar reaksi kimia. Cinta adalah ikatan antara dua jiwa, dua hati yang telah berdetak seirama sejak awal. Cinta adalah kenyamanan dari pelukan yang akrab dan sensasi ciuman pertama. Itu adalah kesadaran bahwa terkadang, orang yang ditakdirkan untukmu adalah orang yang selalu berada di sisimu, membuka halaman-halaman buku favoritmu saat kau butuh istirahat dari kenyataan. Kisah cinta yang kunantikan bukanlah kisah gairah dan drama, melainkan persahabatan yang tenang dan indah yang telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Dan ketika Mark mencondongkan tubuhnya untuk menciumku, aku tahu inilah cinta yang selalu kuinginkan. Cinta yang tak membutuhkan puisi atau bisikan, hanya dua orang yang tahu bahwa bersama, mereka bisa menaklukkan dunia. Akhir SMA memang membawa banyak perpisahan, tetapi aku dan Mark tetap bersama. Melalui kuliah, magang, dan pekerjaan pertama, cinta kami semakin kuat. Dan ketika kami akhirnya berdiri di hadapan teman-teman dan keluarga, bertukar janji di bawah naungan bintang-bintang, aku tahu bahwa kisah kami takkan pernah berakhir. Cinta yang tak hanya menerangi ruangan, melainkan cinta yang mampu menerangi seluruh alam semesta. Dan semuanya berawal di tempat yang paling tidak romantis, sebuah perpustakaan tua yang berdebu, di mana dua sahabat menemukan cinta yang lebih dari sekadar campuran bahan kimia. Cinta yang ditakdirkan untuk bertahan seumur hidup.